Mari Ibu. Siang ya Pak Nggih. Nggih. Saya itu sudah sama Pak Bayu udah lama. Iya. Nah, terakhir itu saya itu 2019 saya itu kena virus unggas di kepala H5N1 yang kiri. kiri. Nah, terus sudah pengobatan dokter, terus sudah turun 63 dari 83 itu Virusnya. ya. Terus akhir-akhir itu saya itu kok kalau capek, udah capek sekali itu Pak, badan saya itu kayak sehat, kayak nggak apa-apa, tapi di dalam tubuh saya itu ada rasa nggak enak gitu loh Pak, rasa nggak enak, nggak karuan rasanya itu. Sebentar. Nggak enaknya itu kayak rasa nggak imbang, Ya, takut terus, atau kalau takut enggak, itu rasa badan itu cepet capek, oke. lemes, terus buat napas itu, pernapasannya itu kayak pedot-pedot gitu Pak. Baik. Kalau kecapean itu ngos-ngosan. Coba Bu tangannya gini. Agak gemeter sedikit ya, boleh, nggak apa-apa. Tidurnya susah, Ya, apalagi itu aja kalau saya pernah. gini. Kalau untuk mengatasi virus tidak ada obat kecuali antibodi. Oh ya. Antibodi itu dari tubuh kita sendiri. Ini yang harus dibangun. Antibodi itu dari apa? Kalau orang nyebutnya antioksidan. Antioksidan itu kalau dari buah, sayur banyak mengandung vitamin C. Iya. Jadi vitamin C itu di mana? Dari jeruk, dari buah yang berwarna kuning. Kalau wortel itu juga ada, tapi beta karotin. Tapi kalau sayuran berwarna hijau. Terus yang kedua, kalau seandainya itu virus dan itu masih ada di badan kita, kalau sudah dampaknya biasanya menyebabkan meriang. Oh iya. Jadi kayak meriang, tahu meriang ya? Iya. Jadi badan kayak Itu kalau nggak capek enak, kayak gitu itu kayak meriang. baik meriang, terus akhirnya itu badan nggak enak semua, kayak masuk angin, gergesi tapi nggak enak badan gitu toh. Nah itu bisa disebabkan karena infeksi virus. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau sudah jelas ini dari virus, berarti obatnya hanya satu, vitamin C yang tinggi dosisnya dan istirahat. Oh, tapi kalau vitamin C itu kalau saya itu makan jeruk itu kalau wek gitu. Nah gini, vitamin C tidak harus dari jeruk, Bu. Ya. Vitamin C itu bisa dari tadi buah yang berwarna kuning, bukan hanya jeruk, macam-macam, mangga juga bisa. Nah yang kedua, Ibu bisa buat sendiri, jadi antibodi itu bisa juga dari protein. Oh gitu. Protein itu ini tidak ada alergi, tidak punya alergi nyenengan. Enggak. Kalau tidak ada alergi bisa makan ikan laut, bisa makan telur yang cukup. Nah, terus yang ketiga, nanti ketika itu sudah meriang, kalau produk saya cuma satu sebenarnya mengatasi meriangnya. Itu bisa minum PSM 8 untuk mengatasi meriangnya. Tetapi untuk yang membangun antibodi itu butuh PSM 1. Oh gitu. Saya kalau merasa gitu itu saya minum MP5 Pak. Kalau MP5 itu bisa. kayak, soalnya kalau udah kayak gitu tuh kan kayak di hidung di sebelah sana itu kayak ada sinusitis Sumbat, ya. Itu terus rasa nyambungnya itu kok di kepala sini. Itu kalau saya minum netes MP5 malamnya itu saya keluar lendir Pak. Banyak ya. Iya, Nah, keluar lendir. kalau begitu. Tapi kalau saya rasa kayak gitu baru saya minum MP5. Iya. Tapi dalam kondisi saya normal saya enggak minum. seminggu paling 2 kali, 3 Baik. kali. Kalau Ibu bisa ngatur seperti itu enggak apa-apa dengan MP5. Oh gitu ya. Tapi seandainya ke depan kondisi kurang baik terus, jadi gini, BSM 1 itu yang saya pakai untuk bangun antibodi. BSM 1. Iya, Oh, jadi gitu. untuk autoimun, antibodi itu jadi bangun itu bodi kita sendiri. Oh Tapi kalau seandainya Ibu sakitnya cuma 2-3 hari berarti wajar. Tapi kalau sakit sampai berkepanjangan, 2 minggu belum sembuh, virusnya belum kalah, wajib minum BSM 1. Oh gitu. Tapi kalau 2-3 hari sembuh, wajar, tidak masalah. Nah yang kedua, kalau ini ada hubungan dengan sinus, kayak sinusitis, jadi cairan lendir keluar, nah itu juga bisa menyebabkan kepala pusing. Iya.
Jadi ini pusatnya di belakang mata. Jadi di belakang mata dan hidung di belakangnya sini. Ibu coba nanti ini kan pakai celana panjang minta terapi. Bilang aja sakit kepala terapinya. Ini nanti kepala kayak pecah rasanya kayak ketika diterapi. Tapi habis gitu ringan. Mudah-mudahan. Jadi itu dengan cara itu nanti bisa langsung pulih. Ini putrinya. Iya. Nanti sambil belajar Mbak ya cara terapi gitu, bisa nolong ibunya sendiri di rumah kalau pas kesakitan, kalau pas pusing, supaya tidak tergantung ke obat. Gitu je, apalagi kira-kira. Kalau saya sudah, tapi saya mohon maaf Pak ya Pak. Enggak apa-apa. Pak Bayu katanya bisa mendeteksi dari kaki itu. Nah, nanti Ibu datang ke terapi ini, nanti dilihat, bukan mendeteksi dari kaki, itu ilmu gitu. katon Bu. Oh, gitu. Itu kelihatan gambarnya, itu kayak monitor. Oh, gitu ya. Nanti sambil coba, kan enggak terlalu ramai pasien. Ya. Nanti Ibu ketika di belakang sambil belajar, enggak apa-apa lah sambil belajar terapi gitu ya, tulisnya nanti ya. Itu sambil didiagnosa ini saya sakit apanya gitu, Oh, Je. gitu ya, ya. Apalagi. Udah sekarang ini anak saya Mari ya. itu asma sama sinusitis. Itu dari kecil. Nah nanti kalau sudah jelas asma sama sinusitis wajib BSM-1. Obatnya cuma BSM-1, terus makan buah sama ya dengan namanya tadi jadi vitamin C. Vitamin C itu bisa dari jeruk, mangga, pisang, pepaya yang berwarna kuning. Terus yang kedua, asmanya sering kambuh atau kadang-kadang. Biasanya karena alergi. Alergi debu, dingin atau kecapean. Semuanya. Gini, kalau sedikit-sedikit alergi langsung kambuh, sedikit alergi langsung kambuh, wajib di rumah carikan daun waru, tahu daun waru? Ambil daun waru yang pucuk, kemudian diremet, kemudian dicampur di air panas, dibuat teh. Itu untuk mengikat supaya tidak gampang sesek. Yang kedua, supaya tidak ketergantungan ke obat, nanti minum BSM 3 tetes 3 kali untuk membangun antibodinya. Ini sampai pakai obat Ya, sedot yang pasti kecil semprot itu. itu ya. Soalnya itu jaga-jaga kan untuk kelegaan aja. Tapi nanti ketika sudah mulai stabil, dia akan pulih. Sayuran yang terbagus supaya tidak sampai sesek terus, brokoli, hijau, putih, terus habis gitu daun sayur-sayur yang mekar, selada itu bagus juga gitu. Oh, sayur-sayurannya yang Sekar, yang segar, yang mekrok. Nah, konsepnya iya. kayak mekrok. Harus. Itu untuk paru-paru, untuk pernafasan semua bagus. Ini sehat semua, tidak apa-apa, tinggal alerginya. Itu BSM-1 ya. Oh, gitu. 1 minggu 2 kali, 3 kali minum air kelapa boleh. Kalau udah alergi dingin boleh pakai es. Kalau alergi dingin tidak usah pakai es. Apalagi. Segini Pak, saya itu punya adik ya. Iya. Tapi ini di Jogja. Tidak apa-apa. Nah, awal-awalnya itu gatelnya itu nggak menyeluruh. Terus lama-lama itu sekarang itu gatel itu menyeluruh. Terus berobat ke dokter, pengobatan dokter mau dites alergi. Kebanyakan obat itu sampai wajahnya gini Pak. Iya. Nah, ini pernah, tapi belum sampai dites alergi karena nunggu alerginya itu nggak gatal dulu. Tapi itu gatelan terus itu satu badan gini loh Pak. Sampai kalau gatelan, ini tangan ini maaf ya Pak, ini sampai sudah merah, pegang sendok itu kayak udah Tebel. kecocok gitu lah rasanya Iya, itu. baik. Nah, itu pakai apa ya Pak? Pertama, bisa tetap pakai obat medis dulu. Bisa pakai Tapi stirisin. ini sudah kayak bengkak-bengkak itu. Itu bisa pakai stirisin atau antihistamin lah pokoknya ya. Iya. Terus yang kedua itu dari apotek, dari dokter bisa. Terus yang kedua, kalau sudah sama seperti itu, nanti kalau mau minum BSM-1. Oh gitu, BSM-1. Jadi alergi itu juga termasuk di autoimun. Jadi karena antihistaminnya terlalu tinggi. Nah, cara ngatasi yang kedua adalah membuang racunnya. Carikan daun beluntas, Dia daun beluntas. kemudian ngambil pucuknya 6 atau 8, direbus, airnya diminum, daunnya bisa dimakan. Oh gitu, daun Iya, beluntas itu daun ya? beluntas. Sama BSM-1. Satu, betul. Apalagi Oh ya udah. Nah,
Mudah-mudahan sehat. Ibu minta terapi ya sama mbaknya, nanti sambil mbaknya belajar untuk bisa terapi ibunya. Gitu ya. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Ini nanti suami saya Pak. Mari, iya. Oh iya, ini belum dilepas. Terus nanti jenengan sambil belajar. Pak Bambang komando dari sini ya Pak. Ini ibunya diajari terapi gitu ya. Monggo dherekaken nggih.